Anime Dandan episode yang ke-11-nya kini akhirnya seketika langsung dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang sangatlah luar biasa menarik. Mengingat pada halaman pertamanya, kita pun dapat menyaksikan sama-sama bahwa pada kesempatan itu, atau tepatnya setelah Aira, Momo, dan juga Okarun sudah melepaskan pakaiannya di depan semua orang hingga membuat kesalahpahaman, maka tanpa menunggu lama, mereka pun kini seketika langsung berlari untuk dapat melarikan diri. Sebelum pada akhirnya mereka pun bisa dihentikan oleh salah satu karakter baru yang merupakan karakter nenek-nenek lagi sama seperti Sanjome dan juga sama seperti Seiko. Dia adalah dokter sekaligus guru dari UKS yang sekarang ada di dalam sekolah mereka. Di momen inilah dia pun langsung meminta Aira, Momo, dan juga Okarun untuk dapat masuk ke dalam ruangan UKS. Serta dia pun langsung memberikan pakaian kepada mereka bertiga sambil meminta mereka bertiga untuk bisa bercerita tentang apakah yang sebenarnya terjadi kepada mereka. Mulai dari sanalah, Okarun pun kini seketika langsung bercerita panjang lebar tepat kepada gurunya. Walaupun pada akhirnya, gurunya pun sekarang memilih untuk pura-pura tidak tahu. Serta dia pun malah menganggap bahwa Momo, Okarun, dan juga Aira hanyalah korban bully saja. Sehingga mereka pun malah memutuskan untuk bisa melepaskan seragamnya dan juga berlari tanpa menggunakan baju tepat di dalam lorong sekolah mereka. Nah, singkat cerita, tepat setelah Aira sekarang sudah bisa masuk menuju ke dalam kelasnya lagi. Maka di saat yang bersamaan, semua teman-teman dari Aira akhirnya seketika langsung menghampiri dirinya. Serta secara serentak, mereka pun kini langsung berkata dan juga bertanya kepada Aira, yaitu apakah yang sebenarnya sedang terjadi kepadanya. Kenapa dirinya tadi malah membuka bajunya dan kenapa Aira dan juga Momo saat itu langsung main kejar-kejaran. Gara-gara itu, maka semua teman-teman dari Aira tentu saja sekarang langsung beranggapan bahwa Momo sang penyihir ternyata telah membuli Aira dengan tujuan untuk dapat bisa membuat Aira malu. Mengingat pada kesempatan itu, mereka pun seketika juga langsung berpendapat bahwa Momo merasa sangat cemburu dengan ketenaran dari Aira tepat di dalam sekolah mereka. Bahkan tanpa segan-segan, mereka pun kini kembali melanjutkan semua perkataannya lagi bahwa perempuan jalang seperti Momo sama sekali tidak pantas untuk bisa berada di dalam sekolah mereka. Walaupun pada awalnya Aira nampak sangat senang karena berkat ketenarannya tersebut, semua teman-temannya sekarang justru malah mendukungnya dan juga melupakan kejadian memalukan yang sebenarnya sudah menimpa Aira. Namun, setelah mendengar perkataan bahwa mereka mulai menghina nama dari Momo, maka tanpa pikir panjang, Aira pun sekarang langsung berteriak dan juga berkata seperti ini kepada teman-temannya, bahwa kenyataannya Momo tidaklah seperti yang mereka pikirkan. Karena pada dasarnya, orang yang sudah menyebarkan rumor buruk tentang semua kenakalan dari Momo ternyata adalah Aira itu sendiri. Dengan begitu, maka Aira pun sekarang langsung mengaku kepada teman-temannya, serta dia pun juga berkata bahwa dirinya selama ini telah berbohong kepada mereka. Lalu, setelah berkata jujur seperti itu, maka di saat yang bersamaan, Aira pun segera memutuskan untuk bisa pergi, demi dapat meninggalkan ruangan tersebut dengan sebuah tujuan untuk bisa pergi menuju ke taman. Nah, di momen inilah, Aira pun awalnya nampak sangat menyesal. Karena gara-gara pengakuannya, maka secara otomatis Aira pun sekarang tidak lagi menjadi populer di kalangan para murid yang lainnya. Gara-gara itu, Aira pun seketika langsung membenturkan kepalanya ke kursi sambil berkata seperti ini berkali-kali kepada dirinya sendiri. Menyaksikan hal itu, Momo yang baru saja datang, akhirnya dia pun langsung memanggil nama dari Aira sambil berkata seperti ini kepadanya. Woi, bodoh, apa yang kau lakukan saat ini? Kenapa dirimu malah berkata jujur kepada teman-temanmu? Dengan begini, maka secara otomatis mereka pun pasti akan langsung meninggalkanmu. Dan juga, kau pun sekarang akan hidup sendirian tanpa memiliki satupun teman lagi. Padahal selama ini, kau adalah idola di dalam sekolah. Serta mereka pun selalu percaya kepadamu dan juga selalu mengikuti kemanapun kau pergi. Mendengar ucapan dari Momo tersebut, Aira pun kini seketika langsung membalasnya. Hah? Siapa yang peduli dengan hal itu? Dan juga siapa yang bilang aku telah mengaku kepada teman-temanku? Karena pada dasarnya, sekarang aku masih benci kepada dirimu dan juga aku pun akan terus menghinamu sesuka hatiku. Jadi, cepatlah pergi dari sini karena sekarang aku tidak ingin melihatmu. Nah, walaupun pada momen itu, Aira sekarang masih saja tetap kasar kepada Momo. Tapi di dalam hatinya, Momo dan juga Aira sekarang sama-sama bisa mengerti bahwa pada dasarnya mereka sekarang adalah sahabat.
Oleh karena itu, walaupun saat ini Aira tidak bisa mengatakannya secara langsung, namun Momo pun saat ini sudah bisa paham bahwa Aira telah membuang harga dirinya demi bisa membela Momo tepat di depan teman-temannya yang lain. Menarik ya, tepat ketika mereka berdua sedang berbicara, maka dari arah belakangnya, alien Mr. Mantis yang sebelumnya sudah berhasil mereka kalahkan, sekarang dia pun akhirnya tiba-tiba saja langsung muncul. Serta di saat yang bersamaan itu, dia pun langsung meminta tolong kepada Momo dan juga meminta tolong kepada Aira sebelum dia pun kini seketika langsung menjadi pingsan. Berdasarkan hal itu, maka tanpa pikir panjang, Momo dan juga Aira akhirnya sekarang langsung membawa tubuh dari Mr. Mantis untuk bisa pulang menuju ke rumahnya. Dengan dibantu oleh Okarun yang kebetulan saat itu sudah bisa datang juga. Singkat cerita, setelah mereka bertiga sekarang sudah bisa sampai di rumah, dan juga setelah Mr. Mantis sekarang sudah bisa terbangun, maka di momen yang sama itulah semua teman-teman dari Momo sekarang akhirnya seketika langsung bersiap. Mengingat mereka tidak akan tinggal diam jika nantinya Mr. Mantis memutuskan untuk bisa menyerang lagi. Namun sepertinya respon yang sangatlah berbanding terbalik sekarang justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang Mr. Mantis. Mengingat di dalam praktiknya, dia pun kini seketika langsung menjadi menangis sambil berkata seperti ini kepada mereka. Bahwa ini adalah pertama kalinya ada orang yang mau memberikan makanan kepada dirinya. Serta ini juga adalah pertama kalinya ada orang lain yang mau merawat tubuh dari Mr. Mantis dan juga mengobati semua lukanya itu. Berdasarkan hal tersebut, maka tanpa pikir panjang, dia pun kini akhirnya langsung menunduk sambil berkata seperti ini kepada mereka semua. Yaitu Mr. Mantis sekarang sudah berjanji kepada mereka bahwa dia tidak akan pernah menyerang para manusia lagi. Dan juga dia pun akan berjanji untuk tidak pernah melukai semua teman-teman dari Okarun. Nah, mulai dari sanalah Okarun yang nampak sangat terharu, akhirnya dia dan juga teman-temannya saat ini seketika langsung memutuskan untuk bisa mendengar lebih dulu seperti apakah cerita dari Mr. Mantis serta kenapa dirinya malah memutuskan untuk bisa menyerang mereka. Di mana di dalam praktiknya, Mr. Mantis akan menceritakan mengenai kehidupan dari para alien, khususnya kehidupan dari dirinya, dengan cara berkata seperti ini kepada mereka. Sederhananya, anak dari Mr. Mantis yang bernama Cikuita sekarang dia pun sedang sakit keras, tepat dari dalam tubuhnya. Gara-gara itu, maka Cikuita pun memerlukan sebuah pengobatan dengan cara melakukan transfusi darah setiap hari supaya dirinya bisa bertahan hidup. Namun, di dalam dunia para alien, pengobatan seperti ini membutuhkan banyak sekali uang. Jadi, secara tidak langsung, Mr. Mantis saat ini harus bisa bekerja dengan sangat keras demi dapat menjaga anaknya supaya dirinya bisa tetap hidup. Tapi masalahnya, dunia para alien sekarang sedang tidak baik-baik saja. Alias, dunia dari mereka sekarang sedang mengalami sebuah perang besar. Jadi berdasarkan hal itu, maka Mr. Mantis pun tidak bisa mencari uang secara normal karena dunianya sekarang sudah hancur. Dengan begitu, maka mau tidak mau, Mr. Mantis harus bekerja sebagai seorang kriminal di bawah kelompok dari alien Serpo. Karena hanya dengan cara seperti inilah, dia pun sekarang bisa mendapatkan uang yang banyak untuk bisa membayar biaya pengobatan dari anaknya. Apalagi, ras dari Dover Demon atau ras dari Mr. Mantis sekarang sangat dikenal sebagai kelompok dari para petarung. Mengingat tubuh dari Mr. Mantis terbuat dari material yang sangat keras, serta mereka pun sudah terbiasa untuk dapat bertarung sejak mereka masih kecil. Tapi gara-gara pekerjaan kotornya itu yang berperan sebagai seorang kriminal dengan menggunakan kelebihannya, maka secara tidak langsung dia pun sekarang jadi terpaksa untuk dapat melukai orang lain hanya demi bisa mendapatkan uang. Walaupun pada dasarnya, dia pun sebenarnya sudah sadar bahwa pekerjaannya itu sangatlah tidak baik. Dan juga gara-gara dirinya, maka banyak sekali orang lain yang menjadi terluka dan juga orang lain yang menjadi menderita. Nah, di momen inilah, dia pun segera mengaku payah dan juga dia pun merasa sangat gagal. Hingga pada akhir dialognya itu, dia pun sudah memutuskan untuk dapat mencari pekerjaan yang lainnya. Mendengar semua cerita itu dari Mr. Mantis, Okarun pun kini seketika langsung menjadi terharu. Sampai di saat yang bersamaan itu, dia pun langsung menawarkan bantuan kepada Mr. Mantis dengan cara berkata seperti ini kepadanya. Mr. Mantis, apakah jika aku bisa meminjamkan biji dan juga burungku kepadamu, maka anakmu nantinya akan bisa selamat? Karena menurut Nenek Turbo dan juga menurut para alien Serpo, bijiku sekarang memiliki kekuatan yang sangat besar dan juga bijiku sangatlah berharga bagi para alien. Jadi jika bijiku bisa membantumu untuk dapat menyembuhkan anakmu yang sekarang sedang sakit,
Maka, aku pun tidak keberatan untuk dapat melepaskan bijiku lagi untuk sementara waktu. Mendengar ucapan tersebut dari Okarun, Mr. Mantis tentu saja merasa sangat terbantu. Tapi dengan berat hati, dia pun sekarang harus menolak bantuan yang ditawarkan oleh Okarun. Karena menurut Mr. Mantis, dirinya sekarang sudah banyak sekali merepotkan. Serta bagi Mr. Mantis, memberikan perawatan kepada dirinya dan juga memberikan makanan kepadanya adalah bantuan yang sekarang sudah sangat berarti. Jadi berdasarkan hal itu, maka dia pun tidak bersedia untuk dapat menerima bantuan lagi dari Okarun. Oleh karena itu, maka di saat yang bersamaan tersebut, dia pun kini seketika langsung berniat untuk dapat pergi. Serta dia pun kini seketika langsung berpamitan untuk dapat segera pulang ke rumahnya lagi. Namun, baru saja Mr. Mantis mencoba untuk dapat berjalan. Maka di saat yang bersamaan, Seiko pun kini seketika langsung menghentikannya sambil berkata seperti ini kepada Mr. Mantis. Yaitu, Seiko sepertinya kenal dengan aroma darah dari Mr. Mantis. Karena menurut Seiko, aroma darah dari Mr. Mantis mirip seperti aroma dari susu murni yang sekarang diminum oleh para manusia. Dengan begitu, maka Seiko pun langsung mengeluarkan satu buah botol susu dari dalam kulkasnya. Lalu, dia pun segera meminta Mr. Mantis untuk dapat meminum susu tersebut. Di momen inilah, Mr. Mantis pun seketika langsung sadar bahwa susu yang baru saja dia minum sama saja seperti darah dari para alien, khususnya darah dari ras Dover Demon. Jadi dengan meminum susu, maka secara otomatis hal itu dapat membuat anak dari Mr. Mantis bisa sembuh. Mengingat darah dari alien dan juga susu yang dikeluarkan oleh Seiko ternyata adalah satu hal yang sama. Berdasarkan hal itu, maka sebelum Mr. Mantis memutuskan untuk bisa pergi, maka Seiko pun kini segera berkata kepadanya bahwa dia akan memberikan satu ekor sapi kepada Mr. Mantis untuk dapat dia rawat. Kemudian dengan sapi itu, maka Mr. Mantis pun bisa merawat anaknya yang sedang sakit dengan cara memberikan anaknya susu murni setiap hari dari sapi yang dia pelihara. Hingga pada akhir episode ke-10 ini, Mr. Mantis pun kini seketika langsung pulang dengan satu ekor sapi yang dibawa dengan menggunakan pesawat UFO-nya tepat sebelum dirinya memutuskan untuk bisa pergi dari tempat tinggal Seiko. Wow, menarik banget ya.